Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Abi. Alhamdulillah wa syukurillah, kita ketemu lagi teman-teman. Kali ini kita masuk ke pertemuan keempat dari perjalanan efektif sekitar 14 kali pertemuan nanti ya. Materi kali ini mengenai kebijakan moneter. Sesungguhnya kebijakan moneter saya sudah singgung di pertemuan kedua, namun itu masih secara umum. Nah, kali ini kita akan coba membahas lebih mendetail mengenai kebijakan moneter. Saya akan bagi menjadi 3 submateri sehingga kawan-kawan mampu untuk memahaminya. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini. Oke. Sistem moneter. Sistem moneter itu adalah sebuah kegiatan pengendalian jumlah uang yang beredar. Jadi, biasanya kegiatan tersebut disebut sebagai kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter itu merupakan sebuah kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia yang tujuannya untuk mempengaruhi kondisi perekonomian. Sekali lagi, kebijakan moneter itu diambil oleh Bank Indonesia yang tujuannya untuk mempengaruhi kondisi perekonomian melalui instrumen sebagai berikut. Yang pertama, pengendalian likuiditas perekonomian atau jumlah uang yang beredar. Kemudian, yang kedua, tujuannya itu untuk mencapai sasaran akhir berupa stabilitas harga dan mungkin juga pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Jadi teman-teman bahwa kebijakan moneter ini ditujukan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Karena kalau jumlah uang yang beredar terlalu tinggi maka akan terjadi inflasi. Karena ketika terjadi inflasi maka perekonomian sedang tidak baik-baik saja. Baik teman-teman, kita lanjut. Nah, tujuan kebijakan moneter. Yang pertama itu menjaga kestabilan ekonomi. Yang kedua itu menjaga kestabilan harga dengan cara mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran atau medium of exchange dalam perekonomian. Meningkatkan kesempatan kerja, memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat. Karena kalau kebijakan moneter ini dijalankan dengan baik, maka kestabilan harga itu akan jalan dengan baik. Kemudian setelah harga itu stabil, ekonomi stabil, maka otomatis kesempatan kerja itu pasti akan meningkat. Ketika kesempatan kerja meningkat secara makroekonomi, memperbaiki neraca perdagangan. Baik teman-teman, oke? Kemudian mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan likuiditas perekonomian dan stabilitas tingkat harga. Dengan cara distribusi likuiditas yang optimal dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan pada berbagai sektor ekonomi. Selain itu, membantu pemerintah untuk melaksanakan kewajibannya yang tidak dapat terrealisasi melalui sumber penerimaan yang normal. Okay. Peran Bank Indonesia dalam kebijakan moneter. Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Ini adalah tujuan tunggal daripada Bank Indonesia. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 7 tentang Bank Indonesia. Jadi sebagai satu-satunya institusi yang bertujuan untuk menstabilkan rupiah, maka Bank Indonesia wajib untuk memelihara kestabilan rupiah dengan instrumen-instrumen yang telah dan akan dilaksanakan. Ini sesuai dengan tujuan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 7. Nah, seperti saya sudah bahasakan di slide sebelumnya, instrumen-instrumen apa saja yang bisa dilaksanakan oleh Bank Indonesia demi untuk menjalankan kebijakan moneter. Yang pertama adalah open market operation atau kebijakan operasi pasar terbuka. Nah, instrumen ini merupakan kebijakan moneter yang diambil oleh Bank Sentral dengan menambah atau mengurangi peredaran jumlah uang. Karena kalau uang lebih juga tidak bagus, uang kurang juga tidak bagus. Nah, nanti kapan kebijakan moneter yang seperti apa, nanti kita akan bahas di materi selanjutnya. Yang kedua adalah kebijakan diskon. Merupakan instrumen kebijakan moneter yang diterapkan Bank Indonesia atau Bank Sentral
dengan cara menaikkan suku bunga untuk mengatasi inflasi. Oke. Kemudian, kebijakan cadangan kas merupakan instrumen dengan menaikkan atau menurunkan cadangan kas. Nanti untuk lebih jelasnya saya akan bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi kalau bagaimana kapan harus menaikkan cadangan kas, kapan harus menurunkan cadangan kas. Yang keempat adalah kebijakan kredit yang ketat. Merupakan instrumen kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia dengan cara memaksimalkan 5 Cs principle, yaitu karakter, capacity, capital, and condition of economy, serta kolateral atau jaminan. Yang kelima adalah kebijakan dorongan moral. Merupakan instrumen untuk memperbaiki dan mengawasi jumlah uang yang beredar. Oke. Kita sudah sampai di slide yang terakhir. Di materi pertama ini saya masih memberikan pengantar-pengantar mengenai kebijakan moneter, pengertiannya, tujuannya, dan lain sebagainya. Nah, di pertemuan selanjutnya nanti saya akan lebih mendetail mengenai instrumen-instrumen yang diambil tadi. Terima kasih teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.